Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan senang sekali saya Pendeta Felix Gosal dapat menemani Anda dalam program yang akan mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan pola hidup bagi Anda dan keluarga Anda. Dan di malam hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu sleep apnea atau apnea sleep. Apa itu apnea sleep? Apnea sleep merupakan keadaan di mana nafas seseorang terhenti sesaat pada saat dia tidur. Dan tentunya tidak bernafas merupakan masalah yang fatal. Tetapi apakah tidak bernafas di waktu yang singkat pada saat tidur hanyalah hal yang sepele? Patutkah kita mengkhawatirkannya? Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan hadirkan seorang dokter yang akan membahas tentang topik yang menarik pada malam hari ini. Beliau adalah Dr. Daryl Mandias. Dr. Daryl Mandias menyelesaikan profesi dokter di tahun 2015 di Universitas Samratulangi Manado, dan beliau sempat menggali pengalaman sebagai internship di Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada tahun 2016 sampai 2017. Dan selanjutnya pada tahun 2018 beliau sempat menjadi dokter PTT di Kabupaten Bolamongondo Timur. Dan sejak tahun 2019 hingga saat ini beliau dipercayakan untuk melayani di Rumah Sakit Advent Manado. Dan mari kita sapa narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Daryl Mandias. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Apa kabarnya, dokter? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa ya. Bagaimana kesibukan dokter akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini masih sangat sibuk, seperti biasanya. Seperti biasanya, tentu sangat sibuk ya menjadi seorang pelayan lebih di dalam jadi dokter ya. Iya, Tapi terima kasih dokter sudah menyempatkan diri di tengah kesibukan untuk bersama-sama dengan kami di acara live ini. Dan kita akan memulaikan diskusi kita pada malam hari ini, tetapi sebelumnya kita akan dahului dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, sungguh baik dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami boleh mengikuti kembali program live. Saat ini kami boleh bersama dengan Dr. Daryl Mandias, dan ada topik menarik yang akan kami bahas bersama pada malam hari ini. Kiranya tuntunan Roh Kudus akan memimpin pembahasan pada malam hari ini, sehingga kami dapat diberikan pengertian, dan lebih daripada itu tuntunan Tuhan akan membuat kami mengerti hal-hal apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami agar kami dapat hidup sehat. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak, dan pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi masih bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity, dan pada saat ini kita langsung saja ke narasumber kita, Dr. Daryl Mandias, sehubungan dengan topik kita pada malam hari ini, sleep apnea. Kira-kira apa yang akan dokter bagikan kepada kami semua? Dipersilakan. Oke, terima kasih. Berbicara tentang sleep apnea, sebenarnya mungkin masih banyak yang belum mengetahui ya.
jadi masih sangat awam soal sleep apnea ini. Jadi muncul di pikiran saya untuk memperkenalkan sebenarnya apa ini sleep apnea ini ya. Jadi kalau kita berbicara tentang sleep apnea, adalah kondisi di mana merupakan suatu gangguan tidur ya, merupakan suatu gangguan tidur di mana pernafasan seseorang itu dapat berhenti dalam beberapa saat, selama beberapa kali ya, selama beberapa kali dalam satu siklus tidur. Nah, jika dilihat dari definisi per kata ya, kalau apnea itu mungkin agak asing. Jadi apnea itu bisa diartikan sebagai tidak bernafas ya. Jadi kalau diartikan dalam Indonesia, bahasa Indonesia itu adalah tidak bernafas saat tidur. Ya. Nah, di Amerika sendiri sleep apnea ini diperkirakan ada sekitar 22 juta orang yang mengalami. 22 juta orang. Di Indonesia sendiri datanya belum begitu banyak, sehingga secara garis besar kita ambil yang ada dulu. Di US itu ada sekitar 22 juta orang atau sekitar 1 sampai 5% populasi di Amerika Serikat yang mengalami sleep apnea ya. Kemudian sleep apnea ini tentunya ada beberapa tipe ya. Kalau kita lihat tipe-tipe sleep apnea itu ada yang namanya obstructive sleep apnea atau biasa disingkat OSA ya. OSA itu adalah jalan nafas bagian atas tersebut tertutup beberapa kali saat tidur sehingga orang tersebut dikatakan tidak bernafas. Kemudian ada namanya central sleep apnea, di mana dikatakan di sini otak tidak dapat mengirim sinyal ke otot-otot pernafasan sehingga orang tersebut tidak bernafas dalam beberapa saat, dalam beberapa kali saat kondisi sedang tidur. Kemudian ada tipe yang ketiga adalah kompleks sleep apnea. Ini merupakan tipe gabungan. Jadi seseorang memiliki OSA, seseorang juga memiliki CSA ya. Jadi dua-duanya dialami oleh orang ini. Nah, apa itu obstructive sleep apnea atau OSA ya? Jika kita lihat, dikatakan di sini saluran udara berulang kali terus sumbat seluruhnya atau sebagian saat tidur ya. Biasanya karena otot di bagian belakang tenggorokan terlalu rileks ya. Jadi otot-otot pernafasan di daerah saluran pernafasan atas itu biasanya terlalu rileks ya. Nah, sehingga selama episode ini diafragma dan otot dada bekerja lebih keras dari biasanya. Ya, sehingga berusaha untuk membuka saluran nafas. Nah, tentunya hal ini sangat mempengaruhi kualitas tidur ya, menurunkan aliran udara ke organ-organ yang vital. Ya, jika kita lihat di gambar ya, kita bisa lihat bahwa secara normal jalan nafas itu terbuka sehingga aliran udara itu masuk dengan bebas ya, sehingga sirkulasi sangat bagus. Namun sebelum itu terjadi penutupan secara menyeluruh ya, di situ ada menyempit kemudian akhirnya tertutup. Ini adalah episode-episode yang terjadi pada OSA atau obstructive sleep apnea ya. Bagaimana dengan central sleep apnea ya? Jadi pada tipe ini jalan nafas tidak tersumbat sama sekali ya, tidak ada penyumbatan jalan nafas, namun sebaliknya dari pusat perintah dalam tubuh kita yaitu otak dalam hal ini tidak memberikan sinyal-sinyal untuk otot-otot pernafasan seperti dinding dada dan lain-lain untuk bernafas ya, untuk bernafas. Karena biasanya ada gangguan di pusat kendali pernafasan yang ada di otak kita ya. Jadi biasanya ini terjadi karena gangguan-gangguan di otak seperti contohnya ya kondisi stroke ya, itu bisa menyebabkan
eh, gangguan sleep apnea, khususnya sleep apnea sentral ya, atau central sleep apnea. Namun secara garis besar, angka kejadian dari obstructive sleep apnea jika dibandingkan dengan central sleep apnea itu sangat besar ke arah obstructive sleep apnea, OSA ya. Mungkin sekitar 80-90% dari kasus sleep apnea itu mengarah ke obstructive sleep apnea ya, atau OSA. Jarang sekali yang mengarah ke central sleep apnea ya. Bagaimana dengan gejala-gejala? Salah satu yang utama gejalanya adalah bendengkur atau ngorok. Banyak orang yang kita kenal suka ngorok ya, mungkin sampai ada yang sangat mengganggu. Nah, pada kasus sleep apnea ini bendengkurnya bisa dikatakan sangat keras. Kadang bisa sampai seperti knalpot motor. Jadi sangat mengganggu ya, sangat mengganggu sehingga orang yang tidur di samping entah pasangan atau orang tua sangat terganggu sampai-sampai terbangun, merasa terganggu tidurnya karena teman tidurnya menggorok sangat keras ya, mendengkur sangat keras. Kemudian gejala-gejala yang lain itu adalah terengah-engah saat tidur. Biasanya terjadi saat nafasnya berhenti selama beberapa saat, biasanya 10 detik sampai sekitar 1 menit. Kemudian tiba-tiba dia bernafas tiba-tiba sehingga muncul episode terengah-engah seperti untuk mencari nafas ya, sehingga membuat tidurnya tidak pulas ya. Kemudian tidurnya terputus-putus ya, tidurnya terputus-putus. Dalam satu siklus tidur itu tidurnya terputus-putus sehingga sering terbangun, tidur lagi, sering terbangun, tidur lagi. Walaupun sebenarnya kalau berbicara sleep apnea atau kondisi tidak bernafas selama tidur itu kebanyakan orang tidak sadar. Banyak orang tidak sadar bahwa dia mengalami sleep apnea. Karena pada saat dia terbangun untuk bernafas, dia langsung tertidur. Biasanya seperti itu. Kemudian ada lagi gejala-gejala yang lain adalah sulit untuk kembali tertidur. Biasanya ada orang-orang saat tidur, begitu terbangun, mau tidur kembali, kesulitan ya, dia susah untuk tidur. Kemudian ada di sini istilahnya nocturia, atau biasanya frekuensi atau jumlah rasa ingin kencing pada malam hari itu meningkat dari biasanya. Ya, biasanya pada siang hari kencingnya mungkin dalam itu berapa kali, saat malam hari kok lebih sering kencing ya. Padahal minumnya biasa saja. Ya, itu mungkin salah satu tanda dari sleep apnea. Kemudian kondisi ini bisa terjadi beberapa kali sampai ada kondisi-kondisi di mana terjadi ratusan kali dalam sekali tidur, dan itu sangat berdampak tidak baik untuk tubuh kita ya. Jika kita lihat di sini, saya ada kasih gambar malam hari dan siang hari ya. Mungkin tadi yang gejala-gejala dialami saat pasien atau seseorang itu tidur, bagaimana dengan pagi hari atau saat siang hari ya. Seseorang itu akan mengalami rasa mengantuk yang sangat-sangat mengantuk ya, sangat-sangat dalam. Karena dia tidur tapi kok bangun tetap mengantuk sepanjang hari ya. Kemudian nyeri kepala hebat di pagi hari. Nyeri kepala hebat di pagi hari biasanya terjadi pada orang yang mengalami sleep apnea. Kemudian kelelahan ya. Seperti orang yang tidak tidur semalaman, walaupun dia rasa dia tidur, orang itu akan lelah sepanjang hari ya. Kemudian mulut kering ya, mulut kering biasanya ini efek dari terengah-engah saat tidur ya, sehingga tenggorokan mulut itu akan terasa kering dan tidak nyaman. Kemudian reaksi seseorang itu akan menjadi lambat, slow respon lah kalau bisa dibilang ya, slow respon. Biasanya cekatan, tapi setelah mengalami sleep apnea dia agak kurang cepat ya, agak lambat dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian ada gangguan konsentrasi.
ya, gangguan konsentrasi. Ini sangat berdampak buruk bagi orang-orang yang mengalami sleep apnea. Contohnya saat menyetir, konsentrasi terganggu, sangat mengantuk, sangat berbahaya ya, bisa menyebabkan kecelakaan. Kemudian moodnya terganggu, kemudian mudah marah juga. Ya, jadi orang-orang yang mengalami sleep apnea itu gampang marah, moodnya tidak bagus karena istirahat seperti istirahat panjang tapi tidak tidur pulas lah. Kemudian memorinya terganggu, sulit mengingat sesuatu ya, sering lupa, sehingga orang-orang yang mengalami sleep apnea susah untuk mengingat banyak hal ya. Kemudian kira-kira siapa saja yang beresiko untuk mengalami ini sleep apnea, atau karena paling sering itu adalah OSA atau obstructive sleep apnea. Kira-kira siapa saja yang berisiko untuk mengalami obstructive sleep apnea ini? Mungkin yang pertama yang saya singgung adalah obesitas ya, di mana obesitas ini kondisinya adalah terjadi penumpukan lemak di seluruh tubuh ya, tidak terkecuali di daerah saluran nafas, sehingga saluran nafas ini menjadi terganggu, sehingga resiko untuk mengalami sleep apnea atau obstructive sleep apnea ini meningkat. Kemudian dari literatur itu banyak yang menuliskan bahwa laki-laki itu lebih tinggi resikonya untuk mengalami sleep apnea dibandingkan perempuan, walaupun tidak menutup kemungkinan perempuan juga bisa mengalami kondisi sleep apnea ya. Kemudian riwayat keluarga dengan obstruktif sleep apnea ya, atau sleep apnea. Jadi orang tua yang mengalami sleep apnea, anaknya ada resiko juga untuk mengalami sleep apnea. Kemudian di sini dikatakan diabetes ya. Diabetes dan obesitas itu sangat berhubungan erat. Bahkan kalau dilihat dalam riset kesehatan di Indonesia tahun 2018, Riskesdas tahun 2018 itu obesitas itu di Sulawesi Utara menempati peringkat pertama. Di mana 30% dari populasi Sulawesi Utara, sekitar 30% dari populasi Sulawesi Utara dikategorikan obesitas. Itu luar biasa. Berarti tandanya apa, masyarakat Sulawesi Utara makmur? Nah, itu itu kita lihat ya bersama ya. Kemudian mereka yang suka merokok itu resiko mengalami sleep apnea ini sangat tinggi ya. Kemudian merokok, konsumsi alkohol itu juga sangat tinggi, juga sama efeknya dengan obat-obat penenang. Ya, perokok itu tentunya mengalami gangguan di daerah saluran pernafasan bagian atas ya, di mana asap itu sangat memberikan efek yang tidak baik di saluran pernafasan bagian atas. Kemudian mengenai konsumsi alkohol dan obat-obat penenang itu menyebabkan otot-otot pernafasan di bagian atas terlalu rileks ya, sehingga saat tidur itu lidah dan otot-otot itu akan terjun ke belakang sehingga dapat menutup saluran pernafasan. Hal ini yang tentunya bisa menyebabkan OSA ya, obstructive sleep apnea. Kemudian di sini ada lagi soal tidur telentang. Ya, sama seperti pada saat konsumsi alkohol dan obat-obat penenang, kalaupun dia mengkonsumsi, tidur terlentang juga bisa memberikan resiko yang sama, karena pada saat orang tersebut tidur, lidahnya dapat turun ke belakang ya, sehingga dapat menutup saluran pernafasan. Nah, setelah kita lihat ini gejala dan resiko-resiko, mungkin orang-orang bertanya-tanya, bagaimana dia bisa tahu bahwa dia ini mengalami sleep apnea? Karena saya ulangi lagi ya, kebanyakan orang tidak tahu bahwa dia mengalami
sleep apnea ya. Jadi ada dua tes ya, ada dua tes yang biasanya digunakan untuk mencari tahu orang ini mengalami sleep apnea atau tidak ya. Yang pertama itu adalah Berlin Questionnaire, kemudian ada Stop Bank Test ya. Dimana kedua tes ini untuk mencari tahu bagaimana orang itu mengalami sleep apnea atau tidak. Mungkin yang pertama itu ada di Berlin Questionnaire. Pertanyaan pertama itu adalah menanyakan apakah seseorang itu ngorok. Ya. Apakah seseorang itu ngorok? Jawabannya ada ya, tidak, atau tidak tahu ya. Kemudian jika pasien itu atau seseorang itu ngorok, apakah kuat atau tidak? Ya, apakah seperti suaranya bernafas? Ada biasanya orang ngorok hanya ringan ya, hanya seperti dia bernafas ya. Kemudian ada yang ngoroknya seperti orang berbicara seperti ini ya. Tapi ada yang sangat kuat, lebih kuat dari berbicara, atau malah ada yang ngorok terdengar sampai di kamar sebelah. Yang tadi saya bilang ngoroknya seperti knalpot motor, ya, motor racing ya, itu sangat kuat dan sangat mengganggu ya. Kemudian seberapa sering seseorang itu ngorok? Apakah hampir setiap hari, atau 3 sampai 4 kali seminggu, atau mungkin lebih kurang ya? Kemudian apakah ngorok ini sudah sangat mengganggu orang lain, terutama teman sekamar, pasangan atau teman kamar? Apakah sangat mengganggu atau tidak? Kemudian yang kelima di sini dikatakan apakah orang lain itu sempat mengetahui atau notice ya bahwa seseorang ini mengalami berhenti bernafas saat tidur ya. Dia bisa lihat ada kondisi di mana seorang itu tidak bernafas, ada orang lain yang lihat, mungkin itu bisa dilaporkan ya, bisa dikasih tahu ke orang yang mengalami sleep apnea. Kemudian ada yang pertanyaan ke-6 itu seberapa sering seseorang itu merasa lelah atau kelelahan setelah bangun tidur ya. Apakah setiap hari dia bangun dia selalu lelah, atau mungkin sekali seminggu atau sekali sebulan ya. Kemudian selama dia bangun apakah sangat lelah juga, bukan hanya saat bangun tapi sepanjang hari, apakah dia lelah ya. Kemudian dalam hal berkendara, jika seseorang itu mengendarakan mobil, apakah dia sampai orang bilang tertandu-tandu ya, bawa mobil sampai tertandu-tandu, itu juga bisa menjadi penanda bahwa orang itu mengalami sleep apnea ya. Kemudian jika seseorang itu memang mengalami kondisi tertandu-tandu saat menyetir, apakah itu tiap hari atau lebih kurang ya. Kemudian yang ke-9 itu apakah seseorang itu mengalami tekanan darah tinggi, kemudian berat badannya berlebih ya, atau obesitas ya. Jika kita lihat di sini ada dibagi dalam 3 kategori ya. Jika kategori 1, 2, dan 3 itu positif ya. Kategori 1 itu positif, dikatakan positif jika 1 sampai 5 itu 2 pertanyaan saja sudah dikategorikan positif, itu kategori 1 sudah bisa dikatakan positif. Kategori 2 itu 6 sampai 8 itu 2 pertanyaan saja positif, itu sudah dikatakan positif. Kemudian kategori 3 itu 1 dari 2 ini, 9 dan 10 ini, jika 1 saja dikatakan positif, dia sudah dikatakan positif di kategori 3, dan hasilnya adalah jika 2 dari ketiga kategori ini positif, kemungkinan besar seseorang itu mengalami sleep apnea ya. Bagaimana dengan stop bank test ya? Ini mungkin lebih mudah ya, karena lebih enak dan lebih gampang diingat ya. Stop itu S-nya adalah snore atau ngorok ya. Apakah seseorang ini ngorok ya? Kemudian T itu tired atau kelelahan, apakah orang ini kelelahan sepanjang hari. Kemudian observe itu O, observe adalah ada orang yang melihat orang ini
berhenti bernafas saat tidur ya. Kemudian pressure tekanan darah tinggi ya. Apa orang tersebut menderita tekanan darah tinggi. Kemudian masuk ke sebelah itu B, body, apakah seseorang ini masuk dalam kategori obesitas ya. Kemudian usianya bisa lebih dari 50 tahun atau tidak. Dimana jika seseorang itu usianya lebih tua, maka otot-otot pernafasan saluran bagian atas itu akan lebih kendur atau akan lebih lemah, sehingga risiko untuk mengalami sleep apnea itu bisa lebih tinggi. Kemudian lingkar leher ya, apakah lebih dari 40 cm, ini berhubungan dengan obesitas ya, apakah lebih dari 40 cm ya. Kemudian gender atau jenis kelamin, apakah jenis kelamin itu laki-laki ya. Jika kita lihat di sini, jika kita jawabannya itu lebih dari 3, kemungkinan besar seseorang itu mengalami obstructive sleep apnea ya. Kemungkinan besar ya. Oke. Jika kita lihat di sini, apa saja yang diakibatkan oleh sleep apnea atau obstructive sleep apnea ya. Jika kondisi ini tidak ditangani dengan segera, tentunya efeknya akan sangat mengganggu orang tersebut ya. Yang pertama mungkin yang paling dirasakan adalah nyeri kepala ya, nyeri kepala yang berkepanjangan. Ini tentunya sangat mengganggu ya. Kondisi ini sangat mengganggu orang sehingga dapat mengganggu aktivitas seseorang, menurunkan produktivitas seseorang ya. Kemudian hipertensi ya. Di mana pada kasus ini sleep apnea ini dapat meningkatkan hormon di dalam tubuh yang dapat meningkatkan tekanan darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, tentunya orang yang tersebut akan mengalami hipertensi ya. Kemudian diabetes. Jika seseorang kondisi tidurnya tidak baik, tentunya meningkatkan resistensi insulin dalam tubuh, sehingga gula darah dalam tubuh seseorang tersebut akan tidak digunakan sel-sel tubuh, sehingga gula darah dalam aliran darah ini banyak ya, meningkat, sehingga dapat memberikan efek yang tidak bagus ya. Kemudian efek kardiovaskular ya, entah itu jantung ataupun stroke, karena seperti yang dikatakan tadi, suplai oksigen itu terganggu ya, karena jantung kita, otak kita membutuhkan oksigen untuk beraktivitas ya. Jika kita tidak, jika oksigen tidak masuk ke jantung atau ke otak, ataupun masuk tapi dalam kondisi yang kurang, dalam jangka waktu yang lama, kondisi ini bisa meningkatkan risiko serangan jantung ya. Kemudian gangguan liver ya, di mana seseorang yang tidurnya kurang atau mengalami gangguan tidur, otomatis fungsi hatinya meningkat ya, sehingga sangat mempengaruhi kesehatan liver seseorang. Kemudian menimbulkan kecemasan ya. Orang dengan tidak tidur-tidur, kecemasannya lebih tinggi daripada orang yang tidur dengan pulas dan baik ya. Kemudian bagaimana dengan penanganan dari obstructive sleep apnea ya. Tentunya ada penanganan dan pencegahan bila kondisi yang dialami dalam tanda kutip ringan ya. Kemudian ada terapi-terapi khusus. Biasanya terapi khusus dan operatif ini biasanya dialami seseorang bila kondisi dari sleep apnea tersebut sudah sangat berat ya. Di mana biasanya terapi khusus itu adalah diberikan alat bantu berupa CPAP atau diberikan masker dengan continuous positive air pressure, biasanya itu istilahnya. Kemudian ada tindakan-tindakan operatif di mana tindakan tersebut untuk memperbaiki saluran pernafasan bagian atas. Jika dalam penanganan sekaligus pencegahan untuk OSA ringan ini tidak memberikan efek ya, karena sleep apnea-nya sudah termasuk kategori berat ya. Nah,
berbicara mengenai pencegahan OSA ya, ini ada beberapa item ya, di mana dikatakan di sini adalah diusahakan jam tidur seseorang itu teratur ya. Diusahakan jam tidur seseorang itu teratur. Walaupun jam tidur teratur itu tidak secara langsung mencegah sleep apnea ya. Namun jam tidur yang teratur ini mempermudah seseorang untuk mengendalikan sleep apnea ini. Kemudian berbicara mengenai jam tidur teratur namun jam tidurnya kurang juga tentunya memberi efek yang tidak baik ya. Kira-kira jam tidur yang dianjurkan itu mungkin sekitar 7 sampai 8 jam sehari ya. Kemudian berbicara mengenai posisi tidur ya. Posisi yang dianjurkan untuk mencegah dan menangani sleep apnea kategori ringan itu mungkin adalah posisi tidur yang menyamping atau tengkurap ya. Menyamping atau tengkurap. Hindari posisi terlentang ya. Terlentang di mana badan menghadap ke atas seluruhnya ya. Kemudian kalau boleh dikondisikan dengan bantal yang sesuai ya. Bantal yang sesuai. Dalam arti adalah agar supaya tulang belakang dan posisi kepala tidak terlalu miring sehingga kalau posisinya begini mungkin akan mempengaruhi saluran nafas bagian atas dan dapat memperburuk seseorang untuk mengalami OSA ya. Kemudian di sini ada mengubah pola hidup ya. Berbicara mengenai mengubah pola hidup, tentunya ada beberapa topik, beberapa poin ya. Yang pertama mungkin yang saya ingin tekankan adalah menurunkan kemudian mempertahankan berat badan yang ideal ya. Menurunkan dan mempertahankan berat badan yang ideal. Ini susah-susah gampang ya. Ini berbicara menurunkan berat badan ini susah-susah gampang. Tapi untuk mencapai atau mencegah sleep apnea ini tentunya ini harus dilakukan ya. Kemudian aktivitas fisik yang teratur ya. Untuk mencapai berat badan yang ideal tentunya seseorang itu harus ada aktivitas fisik secara teratur seperti olahraga ya. Mungkin dianjurkan olahraga itu 5 sampai 6 kali seminggu. Ya, olahraga ringan saja ya, seperti jalan sehat atau lari-lari kecil. Sehari mungkin 30 menit sekali. Ya. Itu sangat membantu seseorang untuk mencegah atau menangani sleep apnea kategori ringan ya. Kemudian jika seseorang itu mengkonsumsi alkohol mungkin sudah boleh dihindari. Ya, sudah boleh dihindari. Begitu juga dengan merokok dan mungkin dia konsumsi obat-obat penenang sudah boleh dihindari sehingga dapat membantu ini sleep apnea bisa teratasi. Ya, mungkin untuk ini sampai di sini dulu. Mungkin nanti kita lanjut diskusi dulu. Ya, baik, terima kasih pembahasan yang sangat menarik yang sudah kita saksikan bersama dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut untuk beberapa pertanyaan ya sehubungan dengan sleep apnea ini. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Death Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan pada segmen yang ketiga ini kita masih bersama dengan narasumber kita, Dr. Daryl Mandias. Dan tadi kita sudah dengar panjang lebar pembahasan tentang sleep apnea, ya, tentang nafas yang terhenti tiba-tiba pada saat tidur. Nah, berbicara mengenai ini, dokter, kira-kira biasanya berapa lama nafas itu akan terhenti ketika dia tidur? Oke, kalau dari literatur ya beberapa literatur yang saya baca itu
ada di kisaran 10 detik, 10 detikan sampai kira-kira 1 menit ya. Ini mungkin bervariasi. Cuman seperti seseorang tahan nafas 10 detik mungkin sudah agak ini ya, apalagi sampai 1 menit ya. Jadi Cukup lama ya. cukup lama. Pada kasus-kasus begini, pernahkah orang itu sampai meninggal? Eh, Secara langsung mungkin henti nafas pada sleep apnea ini tidak menyebabkan seseorang itu meninggal ya secara langsung. Namun kondisi sleep apnea ini meningkatkan risiko kematian akibat serangan jantung mungkin sekitar 30-40%. Jadi lumayan tinggi juga ya. Jadi secara langsung itu tidak menyebabkan kematian, namun meningkatkan risiko Risiko kematian ya. kematian yang tinggi ya. Tadi dokter sempat jelaskan macam-macam sleep apnea ya, obstruktif dan juga sentral. Kira-kira dari keduanya ini mana yang paling berbahaya? Kalau berbicara berbahaya, mungkin sama-sama berbahaya ya. Hanya bedanya hanya penyebabnya ya. Namun kalau efeknya atau dampaknya itu sama-sama berbahaya. Tetap memiliki risiko yang tinggi Iya, ya. iya. Baik, oke. Nah, di antara ketiga tipe ini kira-kira mana yang sering dialami oleh masyarakat Indonesia? Oke. Mungkin kalau secara khusus di Indonesia memang datanya masih kurang ya. Namun kalau berbicara secara menyeluruh dari beberapa literatur yang ditulis itu mungkin lebih banyak mengarah ke OSA atau obstructive sleep apnea ya, dibandingkan ke central sleep apnea ya. Jadi ada perbedaan sedikit Iya, ya masalah OSA ya. Iya. Oke. Dan kira-kira apakah penanganan dari masing-masing tipe ini berbeda atau apakah sama penanganannya, dok? Baik. Kalau mungkin penanganan tentunya berbeda karena penyebabnya berbeda ya. Kalau tadi yang saya sampaikan itu lebih banyak ke tipe obstruktif ya. Mungkin kalau tipe obstruktif lebih banyak berbicara mengenai saluran pernafasan atas. Tentunya sebagai contoh dokter-dokter yang ahli di bidang itu mungkin seperti dokter THT itu mungkin lebih ahli di bidang saluran pernafasan bagian atas ya. Nah, tapi kalau berbicara sentral mungkin lebih ke arah contohnya dokter saraf karena berhubungan langsung dengan otak kita. Oke. Baik dokter, berbicara mengenai gejala tadi yang sempat disinggung yaitu mendengkur ya. Iya. Apakah semua orang yang mendengkur punya gejala, artinya punya masalah yang sama yaitu sleep apnea ini, ataukah orang yang tidak mendengkur tidak memiliki masalah sleep apnea? Baik. Oh, ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi seseorang yang mengalami sleep apnea, seseorang yang mengalami mendengkur ya dengan keras, tidak semua orang ngorok itu mengalami sleep apnea ya. Namun seseorang yang mengalami sleep apnea juga ada kemungkinan tidak ada kondisi ngorok ya. Tidak ada kondisi ngorok, ada kemungkinan. Namun lebih banyak orang mengalami sleep apnea itu ada kondisi mendengkurnya. Lebih banyak. Banyak. Walaupun tidak semua. Ya. Terima kasih dokter. Ya, berbicara mengenai ketika nafas ini tiba-tiba berhenti, ya, apa kira-kira pertolongan pertama yang bisa kita berikan kepada mungkin pasangan kita atau teman tidur kita pada saat dialami henti nafas ini? Apakah kita bisa langsung bangunkan atau mungkin ada teknik yang lain? Untuk teknik khusus sebenarnya tidak ada. Kalaupun dia mengalami henti nafas, dia akan bernafas kembali. Kalaupun dibangunkan akan mengganggu tidurnya. Jadi kita observasi saja. Dalam arti pertolongan yang diberikan itu lebih ke arah penanganan secara utuh ya, bukan hanya untuk mengatasi henti nafas saat itu. Karena
saat kita tinggal tidur pun dia akan mengalami hal serupa kan. Jadi intinya mungkin diatasi secara menyeluruh kondisi sleep apnea ini, daripada saat kita lihat oh dia ada kondisi tidak bernafas, namun sedikit lagi dia pasti akan bernafas. Gitu. Jadi overall tidak terlalu berbahaya ya ketika Tidak kita terlalu melihat pasangan berbahaya kita dan ketika- tidak terlalu berefek juga jika kita bangunkan. Oke, baik, terima kasih dokter. Lalu berikutnya mengenai jika kita tahu bahwa kita sering mengalami sleep apnea ini, apa kira-kira ada hal-hal yang perlu kita lakukan? Mungkin tips-tips yang dokter bisa berikan sebelum kita akan tidur. Karena kalau melihat tadi masalahnya memang di pada saat tidur, ya. Mungkin ada tips-tips khusus. Kalau tips-tips khusus itu yang utama saya ulangi dari tadi itu kalau boleh jaga berat badan. Karena semua literatur itu mengatakan faktor utama itu adalah obesitas atau berat badan berlebih atau kegemukan ya. Namun kalau tips-tips khusus itu mungkin yang saya perlu tambah adalah menjaga sleep hygiene ya. Sleep hygiene adalah kondisi lingkungan tempat kita tidur yang mendukung ya. Seperti lampu dimatikan, kalau boleh kamar itu sudah tenang, TV kalau bisa dimatikan, apalagi ya kalau suka melihat handphone saat tidur itu kalau boleh 1-2 jam sebelumnya sudah tidak menggunakan handphone. Lebih baik membaca buku ya daripada membaca handphone. Mungkin itu sleep hygiene-nya yang ditingkatkan ya, sehingga dapat membantu seseorang itu untuk tidur lebih enak ya. Baik, tadi dokter juga jelaskan masalah gender sangat berpengaruh ya. Mungkin ada alasan medis kenapa sampai laki-laki yang lebih sering. ya. Mungkin penjelasan medisnya itu adalah kondisi anatomis ya. Kondisi anatomis dari laki-laki dan perempuan itu yang agak berbeda. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan karena memang baik laki-laki maupun perempuan bisa mengalami kondisi sleep apnea ini. Namun tidak begitu signifikan. Namun penjelasannya yang paling masuk akal adalah perbedaan anatomis yang agak sedikit berbeda ya antara laki-laki dan perempuan. Jadi bukan karena dengkurnya yang lebih besar. Bukan. Karena biasanya laki-laki lebih mendengkur, ya. Bukan sih, bukan. Oke, mungkin terakhir dokter, apakah sleep apnea ini dapat diderita oleh anak muda atau mungkin anak-anak? Oke. Ya. Ini bisa diderita oleh segala usia sebenarnya. Cuman yang perlu saya tekankan mungkin pada usia muda, anak-anak atau usia muda ya, orang muda, gejalanya itu relatif ringan ya, relatif ringan. Kecuali resiko-resiko yang tadi itu sudah ada pada orang muda seperti kegemukan, karena tidak jarang sekarang usia muda sudah berat badan berlebih ya. Cuman secara rata-rata orang muda itu ataupun anak-anak itu gejalanya itu sangat ringan dan bisa diatasi dengan kondisi-kondisi tadi, pencegahan-pencegahan tadi ya, seperti menjaga berat badan ideal dan kemudian aktivitas fisik itu sangat menolong untuk anak-anak ataupun usia muda. Usia muda ya. Baik, terima kasih dokter atas penjelasan yang luar biasa dan tidak terasa kita telah tiba di penghujung pembahasan kita. Dan sekiranya ada hal-hal yang perlu dokter sampaikan kepada pemirsa di rumah sehubungan dengan tips-tips mungkin atau closing statement yang perlu dokter sampaikan, kami berikan kesempatan. Oke, mungkin yang perlu saya tekankan bahwa sleep apnea ini mungkin banyak yang belum tahu ya, dan banyak yang mungkin mengabaikan ya, kondisi di mana saat bangun pagi dia mengalami nyeri kepala, sangat mengantuk dan sangat kelelahan. Mungkin perlu diperhatikan hal ini. Mungkin dia mengalami kondisi yang namanya sleep apnea ya. Mungkin dia mengalami kondisi yang namanya sleep apnea, mungkin perlu memeriksakan diri ke dokter. Sehingga kualitas hidup seseorang itu bisa
meningkat ya. Karena orang yang mengalami sleep apnea ini kondisinya sangat memprihatinkan. Karena bayangkan saja kalau dia mengantuk sepanjang hari, sepanjang sisa hidupnya, itu luar biasa, kasihan kan. Ya. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Dan di akhir pembahasan ini bolehkah dokter memimpin kita di dalam doa tutup? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih tuntunan Tuhan boleh selalu kami rasakan hingga saat ini. Engkau telah memimpin kami untuk mengikuti pembahasan malam ini tentang sleep apnea. Kiranya ini boleh memberikan pengetahuan kepada kita semua untuk memperhatikan tubuh kita agar tetap sehat, sehingga melalui tubuh yang sehat kehidupan kita boleh menjadi lebih baik dan terutama untuk memuji memuliakan nama Tuhan saja. Bapa di surga menyertai kita semua agar boleh tetap kuat dan sehat semua berkat pertolongan Tuhan. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih atas waktunya dokter boleh bersama-sama dengan kami. Dan kiranya dokter selalu diberkati Tuhan dalam pelayanan bersama dengan keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa sekalian yang dengan setia sampai saat ini masih menyaksikan siaran ini. Dan apabila Anda merasa diberkati dengan siaran ini, Anda bisa bagikan video ini kepada saudara Anda, kerabat, ataupun teman Anda di mana saja mereka berada. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan tayangan-tayangan Cornelius Media. Lebih khusus, kita akan berjumpa kembali pada episode mendatang dalam program live. Dan kami kru yang bertugas bersama dengan Dr. Daryl Mandias akan pamit. Kami akan kembali lagi. Tuhan memberkati dan salam sehat.